Assalamualaikum, hai teman-teman, selamat datang di channel saya Anga Uli Kebaya. Di sini saya akan mulai menjahit bagian yang sudah dipotong. Yang pertama saya akan menjahit kain satinnya terlebih dahulu. Dia bentuknya mermaid atau bentuk duyung. Langkah pertama yaitu saya menemukan bahu, ketemu bahu dulu, bagian belakang dan depan itu disatukan bahunya, kemudian nanti bagian sisi disatukan, bagian sisi dijahit bahu dan nut ya teman-teman. Terlebih dahulu bagian sisi dan bahunya itu saya obras. Setelah diobras bagian bahunya dan bagian sisi, kemudian disatukan dan dijahit seperti ini. Untuk bagian kerung lengannya itu tidak diobras, nanti dia sekalian diobras ketika sudah dipasang bagian lengannya. Artinya dia memakai obras serangkap. Nah, lanjut di sini bagian sisinya saya jahit kiri dan kanan ya teman-teman. Jadi di sini saya memakai teknik diobras dulu, kemudian dijahit bagian bahu, sisi dan nut, serta bagian untuk resletingnya itu saya jahit terlebih dahulu. Ini adalah bagian nutnya saya jahit. Untuk model duyung ini dia memakai nut panjang. Setelah dijahit, bagian kampuhnya itu dibuka kemudian disetrika. Jadi setiap selesai menjahit itu biasakan untuk mensetrika bagian yang telah dijahit, baik itu bagian bahu ataupun bagian sisi maupun bagian yang lainnya. Jadi di sini teman-teman untuk bagian resletingnya itu saya stick atau saya jahit dari batas ujung untuk meletakkan resletingnya sampai ke bagian bawah untuk meletakkan kain ekornya atau aplikasi ekor di bawahnya. Nah, ini dia diletakkan di bagian sini seperti pada gambar sketsa bagian ekornya. Ujungnya ini disatukan, akan dijahit seperti ini cara meletakkannya. Dipentul dulu sampai ke bawah ya teman-teman. Kemudian nanti sebelah satu sisinya lagi juga dipentul lalu dijahit. Seperti ini, disatukan juga sampai ke bawah. Nah, ini kelebihannya nanti ujungnya akan diratakan sesuai dengan panjang gaunnya. Setelah itu bagian yang sudah dijahit, bahu, sisi dan bagian nut itu disetrika seperti ini supaya rapi.
Kemudian saya masuk ke dalam tahap proses menjahit bagian lengannya. Ini lengannya bagian sisinya dijahit, diobras serangkap, kemudian bagian kerung lengannya dan bagian bawah lengannya itu dilipat, dipentul. Nah, cara melipatnya sesuaikan aja dengan lingkar kerung lengan dan lingkar bawah lengannya. Dirapikan lipatannya, dibuat dia seimbang dan sejajar. Kemudian di sini saya sudah menyiapkan kain keras untuk manset lengannya atau manset tangannya. Panjangnya 10 cm, lebar bawahnya 20 cm, sedangkan lebar atasnya 25 cm dengan kampu sekitar 2 cm. Kampu atasnya ini adalah fleece nya dipotong sebanyak 2 kali, sedangkan kain kerasnya juga dipotong sebanyak 2 kali. Ini adalah kainnya. Kemudian kain fleece dan kain kerasnya disetrika, diletakkan seperti ini. Untuk kain fleece nya itu ujungnya itu ditambah kampu 1 cm, lalu ditimpa di atasnya itu kain keras. Nah, ini di bawah kain fleece nya. Kemudian disetrika. Cara mensetrikanya itu tidak terlalu panas untuk suhu setrikanya. Disetrika dia sampai menimbulkan bentuk bintik-bintik pada kain keras ataupun kain fleece nya, dan pastikan keseluruhan dari kain fleece dan kain kerasnya ini harus lengket ya teman-teman. Nah, setelah disetrika seperti ini, lalu sekelilingnya itu di rudder dulu bagian fleece nya yang belum ada tanda batas ruddernya atau batas jahitannya. Setelah di rudder, kemudian nanti dijahit keliling, dijahit seperti ini supaya dia nanti ke bagian baiknya, ke bagian depannya itu juga ada tandanya, memudahkan dalam proses memasang kancing sengkelit atau tali sengkelit. Kemudian di sini saya memasang kancing sengkelitnya atau tali sengkelitnya. Sebelumnya tali sengkelit itu sudah pernah saya buat videonya, tutorial cara membuatnya. Silakan teman-teman tonton video saya sebelumnya tentang cara membuat tali sengkelit. Nah, ini diatur jaraknya. Di sini saya cuma memakai 3 buah tali sengkelit, artinya 3 buah lubang sengkelit memakai 3 buah kancing, khusus pada lengan manset tangan yang dari bahan kain satin.
sudah siap dijahit. Kemudian dilipat dua bagian mansetnya, lalu nanti dijahit bagian sisinya kiri dan kanan, sedangkan bagian atasnya itu tidak dijahit ya teman-teman, nanti dia disatukan pada bagian ujung lengannya. Setelah itu lanjut ke proses menjahit bagian kerung lengannya yang sudah dilipit rata, dan bagian bawahnya itu dijahit keliling ya teman-teman. Bagian kerung lengannya ini, bagian lipitnya dijahit supaya ketika memasang pada bagian kerung lengan bagian badan itu mudah dan dia tidak lepas ya teman-teman. Jadi terlebih dahulu lipitnya ini dimatikan atau dijahit. Lanjut di sini saya memasang bagian mansetnya, jadi lingkar lengan bawahnya itu dijahit atau diserut terlebih dahulu, dikerut sesuai dengan lebar dari mansetnya. Kemudian kain keras dari mansetnya itu dia nanti di bagian luar letaknya. Cara memasangnya adalah bagian kerasnya itu dipasang ke bagian terluar. Jadi baik ketemu baik, bagian kain kerasnya ketemu dengan bagian baik dari lengannya, bawah lengannya. Nah ini dijahit, udah keliling dijahit, saya jahit seperti ini. Kemudian bagian kampunya itu ditipisin, lalu dari kain fleece-nya dilipat ke dalam. Nah dilipat seperti ini ya teman-teman ke dalam, dirapikan sampai dia selesai keliling, kemudian nanti dijahit. Lanjut di sini ya teman-teman, saya memasang bagian kerung lengannya. Temukan dulu titik tengah dari lengannya, kemudian satukan ke bagian ujung bahunya. Selanjutnya bagian bawah sisi dari kerung lengannya temukan ke titik dari bawah lengan bajunya. Jadi dia di sini pas ketemu di bagian titik atau sambungan jahitannya, tidak dilebihkan 1 cm ke depan. Lalu diatur
sesuai dengan lingkar kerung lengannya. Kemudian dijahit ya teman-teman, lalu nanti dia sisa dari kampunya itu digunting 1 cm atau diratakan, kemudian nanti diobras serangkap. Nah, ini proses dari mengobras kerung lengannya. Jadi di sini saya memakai teknik mengobras serangkap pada bagian kerung lengan. Kemudian di sini saya menyelesaikan bagian kerahnya atau bagian lehernya memakai kain serong.
Setelah dijahit sampai ke ujung, kemudian kampuhnya dikecilkan, lalu nanti dilipat ya teman-teman kain serongnya ini. Jadi dia seperti berbentuk bis kecil pada bagian lehernya. Nah, dilipat seperti ini. Lanjut di sini saya masuk ke tahap memasang kancing pada bagian mansetnya. Di sini saya memakai kancing kristal seperti ini. Jadi saya memasang secara manual memakai jarum tangan. Jadi di sini saya membuat obi pinggang. Untuk tutorial cara menjahit obi pinggangnya itu saya membuat videonya sendiri. Lanjut di sini saya menjahit bagian kain serutinya atau model dari kain serutinya. Bagian sisi, bagian nut dan bagian bahunya itu sudah saya jahit, saya satukan serta udah saya obras juga. Sedangkan bagian pinggangnya itu tidak saya obras. Kemudian saya pasang ke bagian roknya, setengah lingkarannya itu atasnya udah saya stick 2 kali, stick renggang untuk dikerut atau diserut ya teman-teman. Jadi kalau dia berlebih, bagian dari pinggang roknya itu bisa dikerut. Jadi di sini untuk penyelesaian model dari kain serutinya saya memakai kerah dari kain serutinya, saya potong panjang. Memakai kerah dia bisa dibuat pita ya teman-teman. Jadi di sini udah saya jahit bagian ujung kerahnya kiri dan kanan, kemudian di tengah-tengahnya itu saya sisakan untuk bagian atau dari lingkar kerung lehernya. Ini udah saya jahit seperti ini. Kemudian nanti dibalik.
Sebelum memasang kerahnya, terlebih dahulu saya memasang resleting pada bagian belakangnya. Jadi model dari kain seruti ini memakai resleting Jepang di belakang atau resleting invisible zipper. Lanjut, di sini saya memasang kerah dari bagian kain serutinya. Jadi ini titik tengahnya terlebih dahulu dilipat 2. Kemudian nanti dipotong ya teman-teman, titik tengahnya itu dibagi 2, lalu dipasangkan ke bagian lingkar leher bagian badannya. Lalu ambil satu bagian dari pitanya, kemudian temukan titik tengah dari lingkar leher badannya. Ini sudah saya jahit satu bagian, kemudian satu bagian lagi atau sebelahnya dari kerahnya saya jahit. Caranya, temukan bagian ujung dari kerah pitanya ke bagian titik tengah lingkar lehernya, ditemukan seperti ini ya teman-teman. Pada video saya ini teman-teman bisa lihat cara memasang kerah berbentuk bisa model pita nanti ini, seperti ini. Jadi untuk lingkar kerung lehernya itu adalah panjang dari bagian titik tengah dari pitanya. Cara mengukurnya seperti itu. Lalu dijahit bagian kerahnya yang sudah disatukan tadi. Setelah dijahit, kemudian kampuhnya ditipiskan ya teman-teman, lalu dilipat seperti ini. Ujungnya itu dijahit lurus mengikuti arah dari resleting. Dilipat seperti ini, kemudian dijahit.
Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Sudah selesai memasang kerah berbentuk pita seperti ini. Jadi bawahnya ini bisa diikat pitanya. Kemudian bagian kerahnya saya pasang kancing tip. Bagian belakang kerahnya maksudnya saya pasang kancing tip seperti ini. Jadi ini dia teman-teman hasil jadinya. Ini bagian belakangnya, ini sambungannya. Dia rata ya teman-teman, tidak naik turun dan rapi. Dan ini hasil jadi dari tali pita kerahnya. Bisa dibentuk pitanya. Lanjut, di sini saya menjahit bagian terakhir yaitu bagian rendanya. Langsung saja di sini saya jahit bagian bahunya dengan memakai teknik kampuh balik. Jika ada payet mutiara seperti ini yang lengket di bahan berukatnya, itu dicopot terlebih dahulu atau dilepas ya teman-teman ketika menjahitnya. Untuk bagian sisinya, bagian kiri dan kanannya itu di stick kecil, dan bagian belakang yang ada belahannya itu disambung saja memakai kancing sengkelit kecil nanti 1 buah untuk memudahkan memasukkan kepala. Nah, ini dia untuk bagian rendanya, samping kiri dan kanan saya kasih tali sengkelit. Udah saya buat 4 buah tali sengkelit dengan panjang sekitar 35 sampai 50 cm sesuai dengan keinginan teman-teman. Kemudian cara meletakkannya atau menjahitnya, hitung dulu dari ujung bahu ke bagian bawah ketiak, lalu dijahit memakai mesin ataupun tangan.
Nah, ini dia hasil jadinya teman-teman. Saya pasang di manekin terlebih dahulu. Saya pasangkan satu persatu bagian satin, seruti, renda, dan di sini ada obi pinggangnya. Untuk obi pinggang sendiri saya membuat cara tutorialnya terpisah dari bagian menjahit bajunya ini ya teman-teman. Baiklah teman-teman, demikianlah tutorial cara menjahit model baju seperti ini dengan 3 bahan. Teman-teman bisa mendapatkan 8 look atau 8 model. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya ini serta bunyikan tanda loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya.